jauh dari Cipuran, jauh ke sini sangat aduh. Oke, kita mulai. Kita absen dari Centil. Ceria dalam literasi baca yuk. Oke, coba kita dari Lokus 3 nih. Sakti. Oke, coba kita lempar lagi ke sini ke Kaya Raya. Pada matematika gak seru. Kaya raya, amin. Oke, coba ini Hiji. Mantap. Kita lempar ke Green Squad. Rama Alam pasti bisa. Green Squad. Yeay. Ini lagi coba dulu. Wayang. Mana wayang? Wayang yang terbangga. Coba kita lagi mana wayang? Aduh, Bapak Ibu. Biasa hari terakhir Bapak Ibu pengen beres katanya. Makanya oke, masih ada di Lokus 2. Fantastik. Masih sekali. Oke, semuanya. Pembelajaran mendalam menuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Pada kesempatan kali ini di tema tadi pembelajaran mendalam itu akan menjadi sangat relevan ya karena memang era perubahan pada zaman ini sangat cepat. Maka dari itu saya akan panggilkan kecap ya. Saking mendunianya ya, kecap. Oke, kecap. Hitam, bandit, mendunia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kecap dan lupa, maaf ya. Oke, sebelum kita mulai acara talk show ini, Pak Rizal, ada Pak Rizal? Ada? Siap? Enggak akan berdoa, cuma manggil saja Pak. Saya buka talk show ini dengan membaca basmalah untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya buka acara talk show ini. Tanpa berlama-lama kita panggilkan para panelis yang berkesempatan mendampingi kita hari ini ya. Saya harapkan Bapak Ibu semua kalau ada catatan dicatat ya. Kalau misalnya ada beberapa materi yang memang mungkin menginspirasi bagi kita. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saya tidak akan ditagih dari habis. Oke, yang pertama saya akan panggilkan dengan segala hormat saya kepada tuan rumah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas, Bapak Jaimin SPDM. Lanjut, fasilitator inspirasi yang kedua saya panggilkan kepada Ibu Fasilitator dari pelatihan pembelajaran mendalam yang diwakilkan oleh Bu Dian Karina MPD. Mangga Bu Dian Karina. Fakta menarik bahwa di sini ada tuan rumah Bapak Jaimin Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas dan kemudian juga asalnya dari SMP Negeri 1 Cipanas. Bapak Ibu kita kasih ongkos. Oke, tapi kurang seru kayaknya ya kalau misalnya ada fasilitator, ada tuan rumah, kita tambahin pesertanya. Pesertanya kira-kira siapa ya? Saya panggilkan dari Lokus 3 dulu, Bapak Wahyudin. Terakhir peserta dari Lokus 2 kira-kira siapa nih? Siapa? Suhu. Asal bukan suhunan gak apa-apa ya. Kita panggilkan Bapak Andri. Lokus 2. Boleh Pak?
inilah para panelis yang akan menemani tema inspirasi kita yaitu pembelajaran mendarat. Oke. Boleh saya duduk Bapak Ibu? Oke. Saya disuruh berdiri aja tadi dan duduk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Oke, Bapak Ibu, tenang di sini jangan pada gugup Bapak Ibu ya. Walaupun saya guru matematika, saya tidak akan menguji mereka ya. Gitu ya. Saya hanya akan berbincang-bincang ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ambil posisi nyamannya ya, asal jangan kenyamanan. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, alhamdulillah pelatihan pembelajaran mendalam pada gelombang 3 ini telah selesai dilaksanakan dan tadi ditutup oleh Bapak Kabid dari Jistikora ya, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu sebelumnya saya pengen bertanya nih. Oke, kira-kira pertanyaan pertama saya boleh deh Bapak? Oke, boleh Bapak kita berkenalan dulu. Tadi mungkin saya belum lebih kenal dengan Bapak ya Bapak. Boleh Bapak bisa perkenalkan Bapak ke teman-teman sekalian ya. Tak kenal maka tak? Tak kenal maka tak? Gimana aja Bapak? Gak tau lah panggil Bapak. Terima kasih Pak Sam. Oh lupa saya belum perkenalan diri. Tidak apa-apa, tidak perkenalan juga ya. Gak apa-apa. Sebenarnya Pak, nama lengkap saya Muhammad Iqbal Maulana Pak. Tapi saya sering dipanggil Stephen di sekolah ada. Tapi Bapak Ibu, Stephen itu fun fact-nya, Stephen itu ada artinya Pak. Stephen itu setia, tampan dan gagah berani. Gitu Pak. Boleh. Terima kasih Mas Stephen. Perkenalan ya, perkenalan. Tadi sudah disebutkan kok ya. Sudah disebutkan saya Jamie di sekolah ini sebagai kepala sekolah dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya sudah mengabdi sebagai kepala sekolah 15 tahun. Ya Allah, 15 tahun lebih. Kita kasih tepuk tangan. Kalau dengan sebagai guru sudah hampir 37 tahun. 37 tahun saya juga belum lahir Pak. Saya nggak tahu lagi dari mana ya. Dulu berkenalan ya. Iya ya. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama Bapak. Tapi fakta menariknya Bapak dan Ibu, selama Bapak KS kita yang tercinta ini, Bapak Jaimin menjabat di SMP Negeri 1 Cipanas, alhamdulillah SMP Negeri 1 Cipanas telah mencapai beberapa prestasi yang menakjubkan. Salah satunya menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Juga kemarin ya Pak yang baru saja ada pertukaran siswa, betul Pak? Pertukaran siswa dari SMP Negeri 1 Cipanas ke Jepang Bapak Ibu. Bahkan Bapak Jaimin sendiri langsung berangkat ke sana ya. Gitu. Kalau saya masih baca komiknya aja gitu ya, belum ke Jepang Pak. Tapi doakan itu ya. Oke Bapak, boleh Bapak saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak ya? Oke. Maaf ya Pak ya, saya jadi celah. Ya santai Pak. Beberapa elemen Pak, ada geometri, aljabar, boleh mau memilih yang mana Pak? Oke Pak. Menurut Bapak Pak, setelah para guru mengikuti pembelajaran mendalam ini Pak ya, perubahan apa yang menurut Bapak sudah mulai terlihat di sekolah nih? Baik dari proses pembelajarannya atau antusiasme yang ada dalam gurunya Pak, boleh? Pertanyaannya berat. Berat, saya ringankan atau ya Pak ya? Gimana? Berapa SKS? SKS-nya berapa ya Pak ya? Aduh, ini mah S lagi bukan S1, S2, S3 ya mah, aduh Masya Allah, Terima kasih Mas Stephen. Karena kan pembelajarannya baru berjalan 2 bulan ya, 2 bulan. Dan setelah saya mengikuti sama, ya pelatihan mandiri juga dan mengelola dalam ini juga baru 2 bulan. Dan yang terlihat sekarang ini bersadaran dan bermakna. Kalau mengembirakan dari dulu ya sudah mengembirakan ya. Yang jelas itu bersadar karena kita semakin sadar. Jadi tidak ke sekolah itu punya tujuan ya. Dan guru pun seperti itu. Nah, kemudian bermakna. Kami di SMP ini yang kelihatan sekali itu dari perubahan perilaku, bahwa bukan hanya teori tapi benar-benar dilaksanakan seperti pembelajaran misalnya kaitan dengan sampah. Nah, anak-anak kami sudah mulai tahu bahwa sampah itu harus diamankan. Dan alhamdulillah semenjak baru 2 bulan ini ya sudah terlihat, mungkin bisa dilihat kriminalitas seperti apa dan bandingkan sebelumnya. Nah, terima kasih. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya, tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Jaimin bahwa setelah pelatihan pembelajaran mendalam, walaupun
baru 2 bulan tapi sudah ada perubahan yang lumayan signifikan ya. Tapi Bapak, menurut Bapak nih, langkah-langkah apa yang mungkin Bapak akan tetap pastikan supaya guru itu tetap konsisten Pak menjalankan pembelajaran tadi Pak? Terima kasih. Konsistensi ya. Ya. Betul. Ini adalah jadi tantangan paling terberat ini ya. Masalah konsistensi untuk para guru. Bukan sekolah ini saja. Saya yakin Bapak Ibu ya nanti di sekolah masing-masing konsistensi ini tantangan paling berat. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga bersama tim, karena di sekolah itu kepala sekolah itu hanya manajernya saja ya, tapi harus ada tim. Kita punya tim pengembangan sekolah atau kita adalah penjaminan mutu internal. Nah, dari tim penjaminan mutu internal itu kita melaksanakan beberapa kali pertemuan dan briefing untuk mengambil langkah-langkah apa supaya guru-gurunya tetap bisa konsistensi. Sebenarnya diawali dari niat ya. Itu Nah, niat Pak. dari awal kita rumah, karena kan kita tahu bahwa masuk sekolah itu 6:30 ya. 6:30 itu mungkin sama kan? Iya Apa? Pak. Beda. Saya bingung saya. Karena Saya masih ada yang masuk jam 7 gitu. Iya Pak, Pak. Tapi kayaknya saya Dan untuk konsisten bisa masuk 6:30 itu juga perlu tantangan berat. Ya, jadi memang harusnya dari awal dulu ya. Kemudian kan kita punya guru yang sudah dilatih nih, Iya. yang 3 orang ya. Iya. 3 orang itu sebagai pelopor sudah pada tentu. Kita jadikan guru yang itu di sini sebagai pelopor untuk bisa mengibaskan ke teman-teman. Tentunya nanti ada ini bulan Desember kita adakan. Padahal sudah ada RHP pembahasan, tapi tetap harus kita laksanakan lagi agar memperkuat pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Mulai dari kerangka pembelajaran mendalam, ya kan di sana ada 4 ya kerangka pembelajaran, mulai dari pedagogis ya. Jadi pelatihan pedagogis itu guru-guru harus ditingkatkan kompetensinya, sehingga di situ perlu ada pelatihan dan juga sekarang kan sudah terbuka tuh ruang PTK ya. Betul Pak. Nah, jadi bisa belajar mandiri di rumah. Di samping juga menguatkan adanya hari belajar guru. Ya. Nah, sehingga nanti di situ kalau guru-guru sudah bisa memahami dan yakin dan melakukan, insya Allah nanti bisa konsisten. Ya, di samping pelaku pedagogis juga kan merasa kita lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar kita harus ciptakan juga sebagai kepala sekolah, harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan ramah untuk semua. Karena kalau lingkungan belajarnya tidak nyaman, tidak kondusif, pasti tidak akan konsisten baik gurunya maupun siswanya. Kemudian juga pemanfaatan ya digital. Nah, sekolah kami di SMP ini alhamdulillah kita sudah punya, kemarin juga ada bantuan ya, ada TV panel, kemudian juga ruang lab komputer, pemahaman digital, dan kita pun mulai dari gurunya pun sudah misalnya hadir itu menggunakan laptop. Oh iya. Kemudian siswa kami juga sedang perintisan agar nanti Pak kapan sampai berapa itu. Nah, gitu. Dan tentunya juga dalam pembelajaran ada coding yang sekarang ya. Alhamdulillah kemarin sudah dirintis, ada bekas-bekas komputer yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita memahami tentang digital, bisa membuat robotik gitu ya. Jadi sudah ada di sana masalahnya. Nah, tentunya itu lingkungan yang nyaman untuk terbuka. Kemudian juga kemitraan. Kemitraan sekolah kami juga bermitra dengan orang tua, dengan aparat desa, kemudian juga dengan bina usaha. Kita bermitra dengan, misalnya sekarang sedang bermitra kami dengan PT MPR Cibodas. Kita sudah bermitra untuk menciptakan lingkungan kami. Ya, barangkali itu sementara ya. Oke, ada lagi? Mantap Pak, jawabannya sangat-sangat memukau, saking memukau saya tidak bisa berkata apa-apa ya Bapak Ibu. Dari yang tadi saya simak Bapak Ibu ya, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Jamil ini benar-benar luar biasa sekali, benar-benar terstruktur dari memang pembelajaran mendalam ini ya Bapak ya, betul? Masih ingat Bapak Ibu kerangka pembelajaran ada berapa?
Ada 41. Praktik pedagogis 2. Kemitraan ketiga. Lingkungan belajar 4. Nah, pemanfaatan digital itu tadi yang diterapkan oleh Pak Jamil untuk langkah-langkah strategi pada SMP Cipanas ini. Oke, berikan tepuk tangan mungkin oleh untuk Pak Jamil. Oleh. Oke, kita lanjut ke sebelah pinggirnya. Di sini yang paling cantik ya, Budian, masya Allah. Ya, ada cantik Pak Ibu sendiri. Bu, mohon maaf Bu. Ibu sebagai fasilitator Bu ya. Di sini kira-kira Bu, selama mendampingi para guru dalam pelatihan pembelajaran mendalam Bu, tantangan dan hambatan apa Bu yang paling sering Ibu temui? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kalau ditanya tantangan dan hambatan, karena kita berbicara tentang pembelajaran mendalam ya, Bapak Ibu, tantangan dan hambatan itu tidak ada, karena kita sudah menjadi growth mindset. Grow mindset. Tahu nggak grow mindset? Tahu nggak? Coba grow mindsetnya bahasa Indonesianya apa? Pola pikir Oke, berarti betul Bu, ikut pelatihannya masih ingat. Sip. Lanjut. Oh, kirain jawabannya masih banyak saja kan dia. Oke, nggak. Oke, jadi itu aja. Jadi untuk tantangan yang kebetulan rumah saya di Cipanas, ketika saya mendapatkan lokusnya di daerah Bojong Picu yang ujung sana, itu sudah tidak menjadi hambatan atau tantangan lagi. Apa ya? Hujan, badai datang. Seperti itu. Jadi semuanya terasa mudah ketika kita berpikiran grow mindset. Grow mindset betul, Masya Allah sekali ya. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu nih, setelah seluruh rangkaian pelatihan pembelajaran mendalam ini Bu ya, apa harapan terbesar Ibu terhadap guru yang sudah mengikuti kegiatan ini? Baik, kalau harapan dari kami mungkin fasilitator ya, sudah barang tentu pasti harapannya adalah memajukan pembelajaran khususnya di daerah Cianjur, dan paling skala besarnya adalah di kancah nasional dan internasional ya Bapak Ibu ya. Semoga anak-anak yang kita bina itu betul-betul bisa pembelajaran mendalam itu betul-betul bisa diaplikasikan dan betul-betul bisa terasa oleh dunia pendidikan seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa ya tadi nyaman seperti itu. Belajar kalau dulu kan mungkin ada istilah guru masuk mencatat. Lalu, kalau sekarang mungkin sudah lebih kontekstual, menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga anak juga bukan lagi menghafal, tapi sudah paham tentang materi yang diajarkan Bapak Ibu. Iya betul. Kita kasih tepuk tangan buat Budian. Betul. Harapan dari Budian betul benar untuk guru-guru yang telah mengikuti pelatihan ini, Kade Bapak Ibu. Bisi pilih ini mah saya bukan menyindir Bapak Ibu ya. Setelah terlaksananya pembelajaran mendalam ini, di antara kita masih ada yang pembelajarannya itu sistem koboi kalau dulu ya, datang masuk ngasih tugas ternyata udah pulang. Nah, itu ya tidak diharapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada dari Bapak Kepala Sekolah, ada dari fasilitator. Kita coba geser ke pesertanya nih. Siap siapa dulu ya? Orang cip-cip dulu. Dua soalnya. Oke, cip-cip. Oke, boleh deh. Dari Pak Wahyu deh. Soalnya baru ketemu ya Pak Wahyu ya. Saya kenalnya Pak Wahyu yang sana soalnya. Oke, Pak Wahyu. Menurut Pak Wahyu, selama pelatihan ini Pak Wahyu, ada nggak nih momen yang gitu, atau momen yang bikin Bapak ini ada hal baru yang harus dirubah di kelas? Terima kasih atas waktunya. Hal baru yang saya dapatkan sebetulnya banyak sekali Pak selama pelatihan hampir 2 bulan lebih ya. Kita jadi yang pertama lebih kenal dengan punya mitra-mitra guru yang baru. Kita kenal dengan guru yang dari PGRI, dari sekolah SMP negeri. Karena kebetulan saya di swasta dari SMP Ahmad Sumardia. Hal yang baru yang saya temukan
mungkin dari yang Ibu sampaikan tadi, pola pikir bertumbuh itu, artinya kami berusaha merubah mindset yang tadinya pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Itu yang sedang saya coba praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, mantap, menginspirasi sekali ya. Yang tadinya, aduh saya belum tahu nih ya, apa itu PPT ya Pak ya. Sekarang jadi tahu, karena sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Coba saya pengen tahu nih dari bestie saya nih Pak Andri. Hai, Pak Andri, bukan Pak Andri, apa sih momen aha atau aduh selama pelatihan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Stephen yang luar biasa. Iya, sama-sama. Momen aha ya. Momen aha itu ketika kita ternyata kan kita sebagai guru ya sering mengajar dengan metode dan strategi yang kita sudah terapkan. Ternyata itu aha. Itu adalah termasuk pembelajaran mendalam Pak Iqbal. Setelah saya dibimbing oleh Ibu Fasil yang keren, yang membuat saya semangat belajar dari yang tadinya tidak tahu. Dan ada lagi nih, saya cerita sedikit ya. Boleh. Di saya itu, saya kebetulan kalau di SMP 3 Cipanas, Ya. Mengajar itu jadi setiap guru itu dikasih pengalaman. Saya sekarang kelas 7 di bahasa Indonesia, betul saya bahasa Indonesia. Ini tahun depan kelas 8, ini tahun depan lagi kelas 9. Jadi setiap jenjang itu bisa guru itu berpengalaman dari materinya. Terus kebetulan sekarang saya kelas 7 ngajar kelas 7 ya di bahasa Indonesia. Ada ABK Pak, ini ada siswa yang belum bisa baca. Nah, gimana strategi untuk kan di dalam pembelajaran mendalam itu kita itu harus memuliakan ya. Nah, itu kan goalnya itu memuliakan peserta atau anak. Nah, gimana caranya? Nah, saya pribadi ketika saya dibimbing oleh fasilitasi yang luar biasa terinspirasi untuk memuliakan semuanya tanpa diskriminasi. Yang pertama itu saya itu mengkondisikan dulu yang banyak, karena kayak saya kemarin teks prosedur ya, dengan membuat teks prosedur, membuat LKPD yang menarik, pelajaran dan sebagainya. Anak-anak yang banyak itu dikasih aktivitas dulu. Setelah anak-anak yang itu aktivitasnya sudah mulai, baru saya mengeksekusi yang ABK dengan bacaan-bacaan ABC. Nah, di sanalah pembelajaran. Oh, ini ternyata mungkin pembelajaran mendalam itu yang sering kita nggak itu pembelajaran mendalam, ternyata itu adalah pembelajaran mendalam. Itu mungkin sedikit cerita dari kami. Oke, mantap sekali jawaban dari Pak Wahyu dan Pak Andri ini ya. Satu lagi nih, kira-kira ya, kalau misalnya pembelajaran mendalam ini berhasil, perubahan apa yang paling Bapak pengen lihat? Kayak contoh, misalnya siswa lebih aktif atau lebih kritis, atau minimal siswa itu gini, dia langsung bilang, Bu, Pak, saya nggak ngerti sebelum mencoba. Nah, gimana? Boleh tanggapannya? Boleh Pak Wahyu dulu deh. Harapan saya mungkin dari judulnya pembelajaran mendalam, tentu saya mengharapkan bahwa siswa-siswa di sekolah kami belajar mengikuti pembelajaran di kelas secara utuh gitu, secara mendalam. Artinya mereka ketika ikut belajar itu tidak terpaksa tapi happy, kemudian pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa mereka aplikasikan di masyarakat. Seperti itu Pak. Oke, mantap. Oke, dari Pak Andi coba, saya pengen tahu nih. Tolong ulang. Saya bacakan ya. Oke. Kalau pembelajaran mendalam ini berhasil, perubahan apa yang paling Bapak lihat? Ya, apakah siswanya bisa menjadi lebih aktif, lebih kritis, atau minimal tadi kayak jadi anak itu nggak bilang, Pak, saya belum mengerti, tapi sudah mencoba. Nah, Harapannya ya, harapan pada siswa ya tentunya semua kita juga ingin harapannya itu siswa itu bisa mengimplementasikan, karena kita kan ada yang namanya itu kan memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Berarti apa materi yang kita sampaikan kepada siswa gitu bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu yang saya pengen harapan kepada siswa. Itulah goal dari tujuan pembelajaran. oke, mantap sekali. Kita kasih tepuk tangan. Oke, terakhir nih. Siap ya? Ini pertanyaan yang paling susah kayaknya ya. Semuanya. Kuis. Boleh cap-cip-cip Budian dulu deh.
berikan satu kata untuk pelatihan pembelajaran mendalam. Istimewa. Oke, istimewa. Dari Pak Andri. Ayo. Luar biasa. Luar biasa. Pak Wahyu. Menyenangkan. Menyenangkan. Terakhir yang paling gol tuan rumah Bapak Jamin. Untuk semua. Jadi seperti pelatihan pembelajaran mendalam menuju. Oke, mantap, sesuai ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat sekali yang sudah mendampingi saya ya di depan para guru-guru yang hebat. Sebenarnya saya dulu Pak, saya asli nggak biasa di depan, tapi dengan adanya Bapak Ibu saya benar-benar, oh masya Allah sekali nih, berarti Bapak Ibu ini bisa menginspirasi saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, kita kasih wow ya buat semuanya ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, hadirin yang saya hormati, kita sudah sama-sama menyimak perjalanan, gagasan, pengalaman, dan harapan tentang pembelajaran mendalam. Semoga apa yang kita dengar hari ini bukan hanya berhenti sebagai wacana, tapi benar-benar menjadi energi baru untuk ruang-ruang kelas kita. Tadi para narasumber sudah membuka hati kita bahwa pendidikan bermutu bukan lahir dari metode yang rumit, tetapi dari niat yang kuat, konsistensi, dan keberanian untuk berubah. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, tidak perlu langsung sempurna, yang penting mulai. Oke, Bapak Ibu. Kalau tadi kita bicara soal menyelam lebih dalam, mudah-mudahan nanti setelah ada pelatihan ini kita tidak tenggelam ya, walaupun mendalam. Kita semua justru pulang dengan wawasan yang baru dan langkah yang lebih mantap. Oke, tadi kita dibuka dengan pantun, kita tutup lagi dengan kutipan. Kutipan. Ya, pantun. Ya, oke, kutipan dari saya. Nungguin ya. Pembelajaran mendalam adalah perjalanan masuk ke dalam pikiran dan pulang membawa perubahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saat siswa mengerti mengapa, mereka tidak takut lagi pada bagaimana. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.